Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Saudara, apakah engkau termasuk orang yang punya banyak sahabat, ataukah termasuk orang yang hanya sedikit sahabatmu? Nah, kali ini kita belajar dari Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan kita akan tahu ternyata dalam hidup ini ada sahabat yang tulus mengasihi kita sampai akhir hidup kita, tetapi ada juga sahabat yang begitu karib dengan kita, tetapi kemudian berkhianat. Nah, seperti apa itu? Mari kita belajar dari Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami sampai detik ini. Kami muliakan nama-Mu ya Bapa, sebab Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang tidak membiarkan kami melangkah sendiri. Melalui kesempatan ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami yakin dan percaya kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Engkaulah yang menuntun kami semua, sehingga kami memahami kebenaran firman-Mu dan dapat melaksanakan itu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membaca Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 dalam bingkai judul Doa Minta Penyembuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku, tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Sahabat itu adalah orang yang dekat dengan kita. Sahabat itu sering juga disebut dirimu yang kedua. Sahabat itu bisa membuatmu bergembira, bersukacita dalam menjalani kehidupan. Anda pasti pernah mengalami tentang hal itu. Ada sahabat yang benar-benar menyukacitakan hati. Dia tulus mengasihimu, dekat di kala susah, dan membuatmu bersemangat menjalani hidup ini. Sahabat itu meneduhkan hati di kala hati kita gelisah, dan mengobati di kala kita sakit. Itulah sahabat. Sungguh luar biasa gambaran tentang sahabat di sini. Jadi sahabat itu orang yang baik. Sahabat itu selalu bersama dengan kita. Sahabat itu mendukung kita. Apalagi kalau disebut sahabat karib. Dia sahabat yang sangat dekat dengan kita. Nah, saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membayangkan bagaimana jadinya jika sahabat karibmu berkhianat padamu. Bagaimana jadinya jika sahabat yang selama ini engkau pandang tulus, engkau anggap tulus mengasihimu, tapi ternyata dia tidak setia, dia berkhianat kepadamu.
Nah, saudara sekalian, itulah yang kita temukan dalam bacaan kita saat ini. Secara psikis, kita pasti sakit hati. Kita pasti depresi. Kita pasti sangat kecewa jika menemukan ada sahabat yang sedemikian itu, yang begitu dekat dengan kita, yang tulus mengasihi kita, tetapi kemudian mengkhianati kita. Nah, Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 menunjukkan kepada kita ada model sahabat yang seperti itu. Sahabat yang berkhianat terhadap sahabat karibnya. Kitab Mazmur memang menarik untuk kita gali lebih dalam lagi, saudara sekalian. Kata Mazmur ini dalam bahasa Israel adalah Tehillim, artinya puji-pujian. Jadi dalam kitab Mazmur kita mendapatkan syair yang berisi puji-pujian kepada Allah. Nah, di dalam Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 ini, kita menemukan di sini ada gambaran yang begitu hidup tentang hubungan antara Allah dan manusia. Di sini pemazmur menggambarkan perasaan hatinya yang terdalam dalam hubungannya dengan Allah. Memang kitab Mazmur yang kita baca saat ini merupakan tulisan dari Raja Daud. Dari keseluruhan kitab Mazmur yang paling banyak menulis adalah Raja Daud. Kitab Mazmur itu disusun dalam rentang waktu yang cukup lama. 10 abad kitab ini baru selesai ditulis. Ditulis sejak abad ke-15 sebelum Masehi, ketika Musa menulis Mazmurnya. Dan itu dapat kita temukan di dalam Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kemudian Daud menulisnya pada abad yang ke-10 dan kitab Mazmur ini selesai disusun sebagai satu kitab pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, Mazmur yang termuda yang ditulis pada abad ke-5 sebelum Masehi adalah Mazmur pasal 137 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari kitab Mazmur. Nah, mari kita berkonsentrasi pada bacaan kita saat ini. Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saudara, Mazmur pasal 41 ini dimulai dengan keterangan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Hal itu dapat kita lihat di dalam ayat 1 bacaan kita. Kemudian dalam ayat 2 kita membaca, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Orang yang memperhatikan orang lemah disebut di sini berbahagia. Artinya jika engkau memperhatikan orang lemah, itu adalah tindakan yang mulia. Itu tidak sia-sia, tidak percuma jika engkau memperhatikan orang lemah. Mengapa? Di sini kita menemukan dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-4 ada 4 alasan mengapa memperhatikan orang lemah itu disebut berbahagia. Yang pertama, mari kita perhatikan ayat 2. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ini kebahagiaan, ini kebaikan Tuhan, ini berkat yang akan dialami. Jika kita menjalani kehidupan, memperhatikan orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang sakit, orang yang sekarat, orang yang hampir mati. Berkat yang akan kita alami dari Tuhan adalah, Tuhan akan meluputkan kita pada waktu celaka. Perhatikan baik-baik di sini, pada waktu celaka. Itu berarti yang namanya kecelakaan itu bisa menimpa siapa saja, termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi jaminan Tuhan di sini adalah Tuhan akan meluputkan dia. Artinya nyawanya terpelihara, nyawanya selamat karena Tuhan melindungi dia, Tuhan menjaga dia. Itu berkat yang pertama bagi orang yang memperhatikan orang lemah. Jadi saudara sekalian, jika engkau punya gaya hidup memperhatikan orang lemah, berkatnya luar biasa. Tuhan akan meluputkanmu pada waktu celaka. Berkat yang kedua atau kebaikan Tuhan yang kedua, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Ya, jadi nyawa kita ini itu terjaga, itu dilindungi oleh Tuhan. Jika kita senantiasa memperhatikan orang yang lemah, ini jaminan Tuhan bagi kita. Nyawa itu mahal, saudara sekalian. Kalau engkau masuk ke rumah sakit, kemudian ada tabung oksigen yang dipasang ke hidungmu, nilainya sangat mahal. Demi untuk menyelamatkan nyawamu,
oksigen itu dipasang ke hidungmu. Nah, di sini kita melihat ternyata ada kebaikan Tuhan bagi kita. Dia akan melindungi kita, dia akan memelihara kita, memelihara nyawa kita. Ini kebaikan Tuhan bagi orang yang memperhatikan orang yang lemah. Karena itu saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan jangan egois. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, ya. Bagaimana Tuhan memperhatikanmu, Tuhan melindungi nyawamu jika engkau menjalani kehidupan yang egois. Tuhan tidak suka dengan orang yang seperti itu. Yang Tuhan inginkan adalah mari kita saling peduli satu sama lain. Bagi orang yang lemah, tanggung jawab kita adalah memperhatikan mereka, menolong mereka, membantu mereka. Yang ketiga, perhatikan ayat 3. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya, ya. Yang dimaksud musuh di sini adalah orang yang membenci kita. Ini tidak bisa dihindari, saudara sekalian. Ketika kita menjalani kehidupan, ada saja orang yang tidak senang dengan kita. Ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Ada saja orang yang membenci kita. Nah, itu yang disebut di sini musuh, ya. Memang bisa saja kita tidak memusuhi dia, tetapi dia memusuhi kita. Dia tidak suka dengan kita. Dia tidak senang melihat keberhasilan kita. Nah, kalau kita memperhatikan orang yang lemah, mengasihi orang yang lemah, Tuhan berpihak pada kita. Disebutkan di sini jaminan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita dipermainkan oleh musuh kita. Orang bisa saja membenci kita, orang bisa saja memusuhi kita, tetapi ingat dan camkanlah ini, Tuhan ada bersamamu dan dia tidak akan membiarkan engkau dipermainkan oleh musuhmu, dipermainkan oleh orang yang membencimu. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini, saudara sekalian. Setiap kali dalam menjalani kehidupan, kita merasa tidak nyaman ketika ada yang membenci kita. Kita merasa tidak nyaman ketika ada yang memusuhi kita. Tetapi saat ini kita membaca sebuah jaminan kebenaran firman Tuhan, bahwa ternyata Tuhan tidak akan membiarkan kita dipermainkan oleh musuh kita, oleh orang yang membenci kita. Inilah berkat, inilah kebaikan Tuhan bagi orang yang memperhatikan orang yang lemah. Yang keempat, perhatikan ayat 4. Yang keempat adalah Tuhan membantu dia diranjangnya waktu sakit. Luar biasa. Ketika kita sedang sakit, tidak berdaya, Tuhan disebutkan di sini membantu dia diranjangnya, di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Nah, saudara sekalian, dalam menempuh kehidupan, kita kan sering sakit. Sedikit-sedikit masuk ke rumah sakit atau pergi ke dokter, berobat ke dokter. Semua manusia pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Nah, sekarang perhatikan baik-baik firman Tuhan saat ini. Dalam ayat yang keempat disebutkan di sini, Tuhan membantu. Tuhan membantu dia diranjangnya waktu sakit. Ya. Jadi orang yang memperhatikan orang lemah, orang yang suka menolong orang lemah, berbuat baik kepada orang lemah. Ketika dia sakit, Tuhan membantu dia. Dan lebih jelas lagi, dalam ayat 4 disebutkan, Tuhan akan memulihkan dia. Saudara, sampai di sini saya berhenti sejenak. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang sedang sakit. Ya. Ada yang sedang sakit. Jika engkau ingin mengalami mujizat Tuhan dalam hidupmu, camkanlah ini. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Apalagi terhadap orang-orang yang lemah. Ternyata ketika kita berbuat baik kepada orang yang lemah, kita sedang memiutangi Tuhan. Artinya Tuhan akan membalas kebaikan kita itu. Ketika kita sakit, proses kesembuhannya itu ada dalam tuntunan kuasa Tuhan. Dia pasti akan menyembuhkan kita. Dia pasti akan memulihkan kondisi tubuh kita. Ini adalah firman Tuhan, jaminan Tuhan yang luar biasa, yang mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita. Ketika kita sakit, mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita adalah pribadi yang memperhatikan orang yang lemah? Apakah selama ini ketika ada yang sakit, kita senang mengunjungi orang sakit dan membantu orang yang sakit? Apakah selama ini ketika kita melihat orang yang sekarat, kita pergi membantu orang itu, menolong orang itu? Jika itu engkau lakukan, berbahagialah engkau, saudara sekalian. Di sini
Tuhan memberikan jaminan, Tuhan akan membantu engkau ketika engkau sakit, dan Tuhan akan memulihkanmu ketika engkau sedang sakit. Nah, pandangan membantu orang yang lemah itu agak berbeda dengan pandangan sebagian orang di planet bumi ini. Ada orang yang berpikir begini, kalau saya bantu orang lemah, berarti tenaga saya keluar. Kalau saya membantu orang lemah, berarti uang saya keluar. Kalau saya membantu orang lemah, berarti kesempatan saya mencari nafkah atau kesempatan saya mengerjakan pekerjaan saya itu tertunda. Jadi, membantu orang lemah itu adalah sebuah kerugian. Itu pandangan sebagian orang. Tetapi saudara sekalian, firman Tuhan saat ini menegaskan bahwa ternyata membantu orang yang lemah itu bukan sebuah hal yang sia-sia. Karena ketika kita membantu orang yang lemah, Tuhan akan membantu kita ketika kita mengalami sakit penyakit. Karena itu saudara sekalian, janganlah cuek ketika ada orang lemah. Janganlah cuek ketika ada yang sakit. Janganlah cuek terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Segeralah ulurkan tangan, sebab pertolonganmu itu membuat Tuhan bergerak dan membantumu ketika engkau juga berada dalam posisi yang lemah. Ketika engkau berada dalam kondisi sakit, Tuhan akan membantumu. Tuhan akan memulihkanmu. Saudara sekalian, pertanyaan kita sekarang adalah, siapa sebenarnya orang lemah yang dimaksudkan oleh pemazmur di sini? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat 9. Ya, bacaan kita, atau kita lihat saja mulai dari ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita semua ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Ya. Disebutkan di sini oleh orang-orang yang membenci pemazmur bahwa penyakit yang dia derita adalah penyakit jahanam. Saudara tahu apa artinya jahanam? Jahanam itu artinya terkutuk, celaka. Jadi orang-orang yang benci pada pemazmur mengatakan bahwa coba lihat, dia kena penyakit kutukan. Dia mendapat penyakit jahanam, penyakit terkutuk. Ini kata-kata yang negatif, saudara sekalian. Kata-kata yang melukai hati. Jika engkau sedang sakit, lalu ada orang datang berkunjung dan mengatakan bahwa itu penyakit jahanam, itu penyakit terkutuk. Itu kan melukai batin. Tetapi kalimat itu keluar dari mulut orang-orang yang benci kepada pemazmur. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita. Ternyata dalam menjalani kehidupan, ada saja orang-orang yang benci dengan kita. Tidak semua orang senang dengan kita. Ada orang yang benci dengan kita. Ada orang yang memusuhi kita. Itu nampak dari perilaku mereka yang tidak senang dengan kita. Atau dari kata-kata mereka. Kata-kata mereka itu negatif. Nah, saudara sekalian, melalui kesempatan ini saya mengingatkan kita semua. Jika engkau sudah tahu bahwa orang itu benci padamu. Dan dia mengucapkan kata-kata negatif. Jangan habiskan energimu untuk memikirkan kata-kata negatif itu. Mengapa? Karena di dalam hidup ini ada banyak hal yang harus engkau pikirkan. Tidak adil rasanya engkau menghabiskan waktumu hanya memikirkan omongan negatif dari orang yang jelas-jelas sudah membencimu. Sebaik apapun engkau melakukan sesuatu, kalau orang itu sudah benci padamu, dia pasti akan mengucapkan kata-kata yang merendahkanmu, kata-kata yang melukai hatimu, kata-kata yang membuatmu kehilangan semangat. Kebaikanmu tidak disukai oleh orang yang membencimu. Karena itu janganlah gampang goyah mentalmu. Jangan menjadi lemah semangatmu hanya karena omongan orang-orang yang sudah jelas-jelas membencimu. Orang yang membenci sesamanya, dia akan kehilangan berkat Tuhan. Sebaliknya, orang yang mengasihi sesamanya, yang memperhatikan orang lemah, dia akan menuai berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara sekalian, pemazmur menggambarkan dirinya sedang mengalami sakit. Dan oleh pembencinya, penyakit itu disebut penyakit jahanam. Memang tidak diberitahu kepada kita
apa jenis penyakit yang dialami oleh pemazmur. Tetapi dari tulisan ini digambarkan kepada kita bahwa pemazmur sedang mengalami penyakit yang sangat parah. Penyakit yang dalam pandangan orang-orang yang membenci dia bisa membawa dia pada kematian. Itu jelas dalam ayat 9, sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Jadi pembencinya tidak mengharapkan dia sembuh, pembencinya mengharapkan si pemazmur memasuki alam kematian. Nah, saudara sekalian, ketika pemazmur dalam kondisi yang lemah karena sakit, pemazmur mengamati orang-orang yang datang kepadanya. Ternyata yang datang kepadanya itu ada dua. Ada dua jenis manusia, ada dua tipe manusia yang datang ketika pemazmur dalam kondisi yang lemah. Yang pertama, itu yang dicatat di dalam ayat yang ke-6. Dia sebut musuh. Yang kemudian disebut dalam ayat yang ke-8, orang yang benci. Nah, bagaimanakah kelakuan dari orang yang benci kepada pemazmur ketika mereka datang melihat pemazmur sedang sakit, menderita penyakit yang mengerikan? Mari kita lihat bacaan kita. Ayat 6. Mereka mengucapkan kalimat ini. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang benci dengan kita, mereka sangat mengharapkan kemalangan, kecelakaan, kematian kita. Itu yang dialami oleh pemazmur. Ketika dia sedang sakit, ketika dia yang lemah, orang yang datang kepadanya mengharapkan kematiannya. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang datang kepadanya itu, yang datang menjenguk pemazmur, itu mengucapkan kata-kata dusta. Dan ayat 7 jelas, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Jadi berita tentang pemazmur yang sakit itu mereka sebarluaskan kepada banyak orang, dan itu sudah dibumbui dengan segala macam hal-hal yang negatif. Jadi berita itu bukan berita sukacita, tetapi berita yang mengerikan, seolah-olah pemazmur sudah akan memasuki alam kematian. Begitulah orang kalau sudah benci dengan kita. Berita yang mereka sebarkan bukan berita baik, berita bohong, hoax. Jadi hati-hati saudara sekalian kalau engkau mendengar ada sahabatmu, temanmu yang bercerita tidak baik tentang kita, hati-hati. Jangan-jangan dia telah membencimu. Yang ketiga, perhatikan ayat 8. Dalam ayat yang ke-8 disebutkan, mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Jadi saudara sekalian, orang yang benci dengan kita, mereka punya rancangan yang jahat tentang kita. Ada jebakan-jebakan yang mereka pasang agar kita jatuh, agar kita hancur. Berhati-hatilah dalam bersahabat. Ada orang yang seperti itu di dalam kehidupan ini. Yang keempat, perhatikan ayat yang ke-9. Mereka mengucapkan kalimat ini, penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Ini kan kalimat bernada kutukan. Orang yang tidak senang dengan kita, yang benci dengan kita, dia akan mengucapkan kata-kata yang bernada kutukan. Dia mengharapkan kita jatuh. Dia mengharapkan kita hancur. Itulah realitas kehidupan. Kalau orang sudah benci dengan kita, dia pasti akan mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Itulah yang ditunjukkan oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Dalam menjalani kehidupan, ternyata ada orang yang mengutuk kita, yang mengharapkan kita jatuh, yang mengharapkan kita hancur. Tetapi orang yang berpihak pada orang yang lemah, yang memperhatikan orang lemah, dibelah oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan berpihak kepadanya. Yang kedua, orang yang datang menjumpai pemazmur, disebutkan di sini dalam ayat yang ke-10 adalah sahabat karib. Nah, sahabat karib berarti orang yang dekat, sangat dekat dengan kita. Itu disebut sahabat karib. Dia sering ada bersama-sama dengan kita. Dikala kita berjuang, dia ada bersama-sama dengan kita. Di saat kita jatuh, di saat kita lemah, dia ada bersama-sama dengan kita. Itu yang disebut sahabat karib. Tetapi di sini kita menemukan sebuah realitas yang memprihatinkan. Pemazmur menggambarkan dalam ayat yang ke-10, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku,
telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya, sahabat karib, orang yang dipercayai disebut oleh pemazmur di sini. Ya, yang kupercayai. Ya, jadi pemazmur percaya betul pada orang ini. Ini orang kepercayaan. Itu yang disebut sahabat karib. Yang kedua, yang makan rotiku. Itu berarti dia ada dalam persekutuan makan bersama-sama dengan pemazmur. Ketika pemazmur belum sakit, dia masih sehat. Orang ini sering makan bersama-sama dengan pemazmur, makan minum dengan pemazmur. Itu sahabat karib. Ya. Tetapi kemudian di sini pemazmur mengatakan, orang itu telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mengangkat tumit. Ya. Ini adalah ungkapan simbolik yang mengatakan bahwa orang ini telah bertindak mencelakai dia. Orang ini telah bertindak meninggalkan dia. Tidak peduli lagi pada sahabatnya yang sedang sakit ini. Jadi di sini sesungguhnya dalam ayat 10 ini pemazmur menggambarkan kepada kita sebuah keprihatinan tentang persahabatan. Ternyata dalam hidup ini tidak semua orang bertahan sebagai sahabat yang tulus sampai akhir hidup kita. Ada orang ketika kita senang, ketika kita jaya, ketika kita punya kedudukan, ketika kita punya pangkat, dia sahabat. Tetapi di saat kita sakit, di saat kita lemah, di saat kita tidak punya apa-apa lagi, dia mengangkat tumitnya. Dia meninggalkan kita. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang menonton video ini pernah mengalami hal ini. Di saat Bapak Ibu Saudara sekalian punya power, punya pengaruh, punya kedudukan, punya pangkat yang tinggi, dihormati di mana-mana. Di situ ada banyak orang yang mau makan minum bersamamu, yang mau mendekat kepadamu, mau bercerita denganmu, menghabiskan waktu bersamamu. Tetapi coba perhatikan, ketika engkau tidak punya lagi kedudukan, ketika engkau tidak punya lagi pangkat, ketika engkau tidak punya lagi pengaruh di dalam menjalani kehidupan, orang-orang itu meninggalkanmu. Itu berarti kita diingatkan, silakan kita bersahabat, tetapi harus dalam kesadaran ini. Tidak semua orang yang bersahabat denganmu adalah orang yang tulus dalam persahabatan. Ada orang yang tidak tulus dalam persahabatan. Dia hanya memanfaatkanmu ketika dia mendapatkan keuntungan darimu. Dia bersahabat denganmu. Dia mengorbankan segalanya untukmu. Tetapi ketika engkau tidak punya apa-apa, ketika engkau sakit parah dan nyaris mati, dia tidak ada di sampingmu. Inilah sesungguhnya yang disebutkan oleh pemazmur. Sahabat karib telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita menemukan satu contoh pribadi yang mengangkat tumitnya, yang mengkhianati persahabatan. Dialah Yudas Iskariot. Yesus telah berbuat baik kepadanya, memberikan kepercayaan kepadanya. Dia diangkat menjadi pemegang uang kas. Itu dicatat di dalam Yohanes 12 ayat 6. Yudas dipercayakan oleh Yesus menjadi pemegang uang kas. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yudas? Dia mengkhianati kepercayaan itu. Dia sering mencuri uang dari kas yang dia pegang. Dan dia pada akhirnya menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Kurang apa Yesus? Yesus telah menjadi sahabat yang sejati bagi Yudas. Tetapi Yudas pada akhirnya mengkhianatinya. Kebaikan Yesus dibalas dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba. Itulah Yudas. Di dalam kehidupan ini ada orang yang bertumbuh, berkembang, menjalani kehidupan seperti Yudas Iskariot. Dia telah menerima kebaikan dari kita. Dia telah mengalami kasih sayang dari kita. Tetapi kebaikan kita itu tidak pernah dia ingat. Di saat kita kesusahan, di saat kita lemah, di saat kita sakit, dia mengangkat tumitnya. Dia meninggalkan kita. Dia tidak ada bersama-sama dengan kita. Alangkah malangnya hidup jika kita punya sahabat yang seperti itu. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita. Jadilah sahabat sejati bagi orang lain. Sehingga orang-orang yang bersahabat dengan kita termotivasi untuk menjadi sahabat yang baik,
sahabat yang tulus bagi sesamanya. Nah, saudara sekalian, ketika pemazmur menemukan ada sahabat yang mengangkat tumitnya terhadap dia, ketika pemazmur menyadari bahwa dia telah dikhianati, apa yang pemazmur lakukan? Apakah pemazmur mengambil sikap memarahi orang itu? Apakah pemazmur membenci orang itu? Tidak, saudara sekalian. Perhatikan ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Yang dilakukan oleh pemazmur adalah berdoa kepada Tuhan. Dia membangun keyakinan bahwa Tuhan akan menegakkan dia. Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Sekalipun sahabat karibnya meninggalkan dia, tetapi dia punya keyakinan Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Tuhan akan menegakkan dia. Tuhan akan menjadi pelindungnya. Karena itu dalam ayat yang ke-14, pemazmur mengucapkan kalimat ini. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ulasan teks firman Tuhan dalam Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita sekarang berada di minggu sengsara yang pertama, menghayati kesengsaraan Yesus yang telah berkorban bagi kita, yang mengasihi kita, ikhlas menjalani kesengsaraan demi keselamatan kita, demi kebaikan kita. Dari Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, kita mendapatkan beberapa pelajaran penting dari dalamnya. Yang pertama, di dalam menjalani kehidupan ternyata ada saat kita lemah, ada saat kita sakit, ada saat kita nyaris mati. Nah, ketika kita sakit, ketika kita lemah, disitulah kita akan melihat mana sahabat yang benar-benar tulus mengasihi kita dan mana sahabat yang bersahabat hanya karena kepentingan. Hanya karena memanfaatkan kita, hanya karena mau mendapatkan sesuatu dari kita. Di saat kita ditimpa kemalangan, di saat kita lemah, di saat kita sakit, di situ kita bisa melihat mana sahabat sejati dan mana sahabat yang berkhianat kepada kita. Sahabat yang sejati adalah sahabat yang tulus mengasihi kita. Dia akan datang mengunjungi kita, dia akan membantu kita, dia akan memberikan kata-kata penguatan kepada kita, motivasi kepada kita, agar kita bangkit dan keluar dari keterpurukan hidup kita. Sebaliknya, sahabat yang tidak tulus, dia tidak datang, dia cuek dengan keberadaan diri kita yang sedang sakit. Kalaupun dia datang, itu hanya formalitas belaka. Dia tidak mau berkorban waktu. Dia tidak mau memberikan sesuatu kepada kita. Yang dia lakukan adalah tenggelam dalam kesibukannya. Dan dia tidak peduli dengan keberadaan diri kita yang sedang sakit. Saudara, jadilah sahabat yang baik bagi orang lain. Jadilah sahabat yang benar-benar tulus mengasihi sesamamu. Jika kita menjalani kehidupan sebagai sahabat yang baik bagi orang lain, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Hidup kita dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Yang kedua, dalam hidup ini ternyata ada sahabat yang berkhianat, alias tidak setia dalam persahabatan itu. Kitab Pemazmur menyebutnya telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Waspadalah saudara sekalian. Yang disebut pengkhianat itu adalah orang yang dekat dengan kita dan yang selama ini menerima kebaikan kita. Benarlah kata pepatah, dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Yang menarik adalah ketika Yesus dikhianati, dia menerimanya dengan ikhlas. Yesus tidak marah pada Yudas. Yesus tidak membenci Yudas. Dengan keikhlasannya ini, Yesus menunjukkan teladan kepada kita. Beginilah sahabat yang sejati. Sekalipun dia dikhianati, dia tetap menjadi sahabat yang sejati. Dia tetap tumbuh sebagai pribadi yang baik, sekalipun disakiti oleh sahabatnya sendiri. Yang ketiga, kitab Mazmur ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup ini, tidak semua orang itu senang dengan kita. Tidak semua orang itu suka dengan kita. Ada orang yang tidak suka dengan kita, saudara sekalian. Ini harus menjadi kesadaran kita. Pemazmur menyebutnya di sini musuh dan orang yang benci. Saudara,
Orang jika sudah tidak suka kepada kita, apapun yang kita kerjakan, sebaik apapun itu, tetap di matanya tidak baik. Dan banyak orang yang tidak menyadari itu. Setiap hari kerjanya memperhatikan omongan dari orang yang jelas-jelas sudah membencinya. Mengapa kita habiskan energi untuk hal yang seperti itu? So tahu-tahu dia benci dengan kita, yang pasti omongannya negatif. Mengapa kita memperhatikan omongannya? Mengapa kita habiskan waktu memikirkan omongannya? Ini adalah tindakan yang tidak adil di dalam kehidupan ini. Bukankah dalam hidup ini ada banyak hal yang harus kita pikirkan? Mengapa waktu kita terbuang banyak hanya memikirkan omongan negatif dari orang yang jelas-jelas sudah membenci kita? Berhenti, saudara sekalian. Itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Kalau orang sudah jelas membenci kita, kebaikan yang kita buat sekalipun, pasti yang dia omongkan, yang dia katakan itu negatif. Jadi untuk apa? Untuk apa memikirkan sesuatu yang datang dari orang yang membenci kita? Saudara, mengapa kita harus menghabiskan energi untuk memikirkan omongan orang yang jelas-jelas membenci kita? Alihkan saja pikiran kita kepada yang lain. Sebab dalam hidup ini ada banyak hal yang harus kita pikirkan. Jadilah pribadi yang produktif dan tidak terprovokasi dengan omongan negatif dari orang-orang yang jelas-jelas sudah membencimu. Yang keempat, jangan pernah gentar terhadap sahabat yang berkhianat padamu. Jangan pernah gentar terhadap orang yang membencimu. Mengapa? Karena kita punya sumber kekuatan, yaitu Tuhan. Saat engkau dibenci, saat engkau dimusuhi, mendekatlah pada Tuhan. Ranting tidak mungkin berbuah jika dia tidak melekat pada pokok anggur. Engkau tidak mungkin punya kekuatan jika engkau tidak melekat pada Tuhan. Mendekatlah pada Tuhan di saat engkau punya masalah. Mendekatlah pada Tuhan di saat ada yang membencimu. Itu jauh lebih baik daripada menghabiskan energimu hanya memikirkan omongan-omongan negatif yang keluar dari orang yang membencimu. Yang kelima, Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia peduli pada orang yang lemah. Nah, di minggu sengsara ini mari kita hayati sikap tindakan Allah yang kita sembah. Allah yang peduli pada kita. Dari ketinggiannya firman itu menjadi manusia, tinggal bersama manusia dan menyelamatkan manusia. Itulah kasih Allah bagi kita. Karena Allah peduli pada kita, maka marilah kita menjalani kehidupan yang peduli dengan sesama. Gereja Masehi Injili Minahasa di minggu sengsara ini punya kebiasaan, yaitu melaksanakan puasa diakonal. Puasa itu artinya berpantang. Jadi kebiasaan kita makan 2 piring misalnya, kita berpantang dan hanya makan 1 piring kita berikan kepada orang lain. Jadi puasa diakonal sesungguhnya adalah puasa yang kita jalani dengan cara apa yang menjadi hak kita sisihkan sebagian untuk membantu orang-orang yang berhak menerimanya. Ini adalah tindakan yang luar biasa baiknya, saudara sekalian. Ini adalah perilaku yang terpuji. Ini adalah sikap yang Tuhan kehendaki dari kita. Jika engkau punya sesuatu, jangan habiskan sesuatu itu untuk dirimu sendiri. Ingatlah orang yang membutuhkan pertolonganmu dan bantulah mereka. Sebab jika kita memperhatikan orang yang lemah, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Hidup kita pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Marilah kita menjadi sahabat yang baik bagi sesama. Marilah kita menjadi sahabat yang tulus bagi sesama. Marilah kita menjalani kehidupan yang selalu bersahabat dengan semua orang. Memang ada sahabat yang berkhianat, tetapi kita harus tetap menjadi sahabat yang baik bagi sesama. Mengapa? Karena kita berimankan Yesus yang adalah sahabat yang baik bagi kita. Selamat menghayati minggu sengsara. Tuhan beserta kita. Amin.